Kita sebelum memulai lagi, tadi kita sudah kajian nahwunya. Sekarang kita masuk ke kitab Ihya'nya. Kita hadiahi dulu Al-Fatihah untuk mu'allif yakni Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, pada pertemuan minggu yang lalu itu ada kesalahan bi'awaridha ta'ridu ya. Saya baca ta'ridu tapi ta'ridu yang betul. Awarid di situ hal-hal yang datang kemudian, yang datang ta'ridu gitu. Nah, kemudian ada juga kesalahan pas saya lihat di rekaman minggu lalu itu ada kesalahan juga. Saya baca di bagian mana ya? Lazimahu ta'alluma kaifiyatil haji. Nah, saya terbaca kaifiyata mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih bagi ta'allum dan dia jadi mudhaf bagi al-hajj. Lanjut untuk pertemuan kali ini. Kalau minggu yang lalu kita bicara tentang ilmu yang fardhu ain, meliputi syahadat, kemudian contoh-contoh yang kita lakukan. Nah, sekarang atau terkait perintah ya. Sekarang yang terkait dengan larangan. Silahkan saya minta membacanya. Siap? Ya, Sudah ada? Oke. Hasan, baca Hasan. Oh, belum dapat. Ghazali, silakan. Wa amma at-turuku fayajibu ta'limu ilmu dzalika yuhsabu ma yatajad minal hal. Cukup. Jelaskan. Dan adapun yang harus ditinggalkan, yang wajib adalah mengetahui ilmu yang demikian itu yang bihasabi, yang sekedar apa yang baru dari keadaannya. Oke. Jadi hal-hal yang bersifat larangan ya. Kalau yang lalu kan bersifat perintah. Kalau perintah itu harus ada nasnya, harus ada perintahnya. Nas perintahnya itu harus jelas. Nah, sedangkan untuk larangan selain nasnya juga harus jelas. Fayajibu ta'alluma ilmi dzalika bihasabi ma yatajaddadu minal hal. Maka wajib seseorang, kita kembali yang lalu itu orangnya bisa mu'allaf atau orang yang baru akil balik, maka wajib bagi dia mempelajari ilmu tersebut bihasabi ma yatajaddadu minal hal, sebatas apa yang baru daripada keadaannya, maksudnya kondisional. Nah, bahasa singkatnya tuh mayatajaddadu minal hal itu sesuai keadaan, kondisional ya. Nah, lanjut lagi. Wadzalika yakhtalifu Suraji. Wadzalika yakhtalifu bihal syakhsi itla yajibu 'ala al-abkami ta'allum ma yahrumu min al-kalami
Ma yuhramu minal, kalam. jelaskan. Dan ini berbeda dengan keadaan orang yang tidak diwajibkan. Seorang yang berbumi tak bisu Ya. itu mempelajari yang membuatnya mengharamkannya untuk berbicara. Ya. Jadi maksudnya wa dzalika yakhtalifu bihalis syakhsi. Yang kondisional tadi itu betul-betul tidak sama antara satu orang, satu individu dengan individu yang lainnya. Idz la yajibu 'alal abkam. Seperti tidak diwajibkan bagi seorang yang bisu ta'alluma ma yuhramu minal kalam, mempelajari hal-hal yang dilarang dari berbicara, atau kan ada pembicaraan-pembicaraan yang diharamkan. Orang bisu tidak perlu belajar itu. Kita dilarang berbicara yang sara misalnya. Kita dilarang mengumpat, kita dilarang mencaci maki, kan begitu. Konteksnya berbicara. Nah, sekarang orang bisu ngapain disuruh dia belajar mencaci maki? Orang bisu, sampean tidak boleh berbicara kotor misalnya kan. Sidin bepandir aja kada bisa gitu. Jadi maksudnya begitu. Ini yang disebut dengan kondisional dari oleh Al-Imam Ghazali ya. Lanjut lagi. Wala alal. Oke. Ada juga kan visi teksnya? Oh ya udah. Anu aja Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala 'alal a'ma 'anhuma ma yahramu minan nazari. Ma yuhramu minan nazari. Cukup. Jadi sama seperti bisu yang tidak wajib belajar bagaimana larangan-larangan dalam berbicara, orang yang buta juga begitu. Tidak wajib dia belajar apa itu Bu Jadi? Ya, belajar sesuatu yang dilarang untuk dilihat. Orang sidin melihat di Jakarta Kawa, istilahnya kan begitu. Pian tahulah, kada boleh melihat pahabinian umpamanya kan. Aku tahu bandanya ada kan, ajak ada kan. Ya kalau sidin butanya itu saat remaja atau kecelakaan yang sudah pernah melihat, mungkin kan ada rekaman barangkali. Tapi orang yang misalnya buta dari kecil, dari lahir, apa yang kita sebutkan bahwa itu terlarang untuk dilihat, ya percuma. Bayangan sidin juga tidak bisa ya menggambarkan bagaimana. Kecuali lah sidin sudah misalnya sudah menikah, kan ada juga orang-orang yang memang memiliki keterbatasan itu, mereka nikah juga, bahkan punya anak. Tempat saya itu ada tetangga sidin, 2 laki bini, punya keterbatasan penglihatan, tapi alhamdulillah anak sidin pintar dan sehat normal seperti anak-anak yang lainnya. Lanjut lagi, wala alal Fitri. Ta'alluma ya ma yuhramul julusu fihi minal masakin. Apa itu maksudnya? Ayo Jali, jelaskan. Ya, ngaran sidin sama Al-Ghazali kan.
Dan seorang Baduy tidak wajib belajar apa yang diharamkan dari duduk. Bukan masakin itu jawab maskan. Kalau masakin ada ya-nya baru miskin. Masakin di situ maskan jawab. Artinya begini, orang Arab Baduy itu mereka itu kan termasuk orang yang tidak mau terikat. Karakter orang Arab Baduy itu dia ya mirip-mirip lah lawan kita Baduy yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada suku Baduy nggak? Daerah mana? Banten ya. Ya kalau kita juga dulu ya sanak kita yang suku Dayak itu juga mirip ya. Mirip hanya sekarang sudah banyak juga yang sudah terbuka dengan perkembangan zaman. Orang-orang Baduy itu memang tidak suka diatur, tidak suka banyak aturan. Mereka tuh hidupnya ingin bebas. Karena ingin bebas itu duduknya terserah aja, tidak ada aturan dalam duduk. Kalau orang di perkotaan waktu itu kan, itu sudah ada aturan-aturan dalam duduk, tidak bisa duduk di sembarang tempat. Nah, kalau orang Badawi, ya mereka di mana aja anak duduk. Orang zaman Nabi aja ada nang bakamih di masjid kan. Karena mereka memang dari aspek pendidikan juga tidak peduli. Jadi mereka itu bahagia dengan keterbelakangannya, itu bahagia mereka gitu. Itu karakter orang Baduy. Tapi dalam beberapa hal mereka juga sebetulnya punya kecerdasan. Kalau di Arab itu mungkin konsistensi mereka menjaga tradisi dan juga kemurnian bahasa Arab. Nah itu orang Baduy itu konsisten mereka. Jadi orang Baduy tidak wajib belajar bagaimana tata cara duduk di beberapa tempat. Kenapa? Ya karena mereka begitu memang karakternya. Lanjut lagi, fadzalika aidan wajibun bihasabi ma yaqtadihi al-halu. Yang demikian itu wajib tapi sesuai kondisi gitu. Kalaupun nanti wajib hal-hal demikian tadi itu sesuai dengan kondisinya. Misalnya orang yang tadinya bisu karena di terapi tiba-tiba dia bisa berbicara, maka ketika dia bisa berbicara, ada nggak orang yang bisa menerapi orang bisu bisa berbicara? Ada ya. Ada, kalau melihatlah di YouTube tuh daerah mana kayak itu, daerah Turki kah atau daerah ada yang sampai di tiupi sidin, ada yang dicalok sidin kan, yang tadinya bisu jadi bisa berbicara. Nah, kalau kondisinya berubah seperti ini maka hukumnya juga berubah. Begitu juga dengan orang buta, setelah dioperasi umpamanya kan, kemudian dia bisa melihat, maka berubah juga hukumnya. Kayak itu juga orang Baduy. Orang Baduy yang tadinya tidak berpendidikan tapi dia misalnya membuka diri kemudian mau berhijrah ke kota, maka ketika dia sudah belajar tata krama di kota, dia juga harus memiliki kewajiban untuk mempelajari aturan-aturan tadi. Nah, lanjut lagi. Siapa nih? Aduh, ketinggalan kok. Jadi. Fama ya'lamu annahu yalfaqu anhu la yajibu ta'allumuhu wa ma huwa malabisu lahu yajibu tanbihuhu alaihi. Dah.
cukup fama ya'lamu annahu yanfaqu anhu wa la yajibu ta'allumuhu wa ma huwa mulabisun lahu yajibu tanbihuhu alaihi. Jelaskan, bisa paham lah itulah. Guru PI tolong Pang jelaskan. Oke, kita ini aja lah. Jadi fama ya'lamu annahu yanfaqu anhu, dan apa-apa yang ia ketahui bahwasanya hal tersebut yang yanfaqu anhu terlepas darinya, wala yajibu ta'allumuhu, maka tidak wajib mempelajarinya. Maksudnya ketika dia masuk Islam, orang mu'allaf gitu kan, dan dia mengetahui bahwa kebiasaannya minum khamar waktu dia non muslim, kebiasaannya mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak halal ketika dia masih non muslim, wala yajibu ta'allumuhu, tidak perlu lagi mempelajari keharaman makan sesuatu yang haram, minum sesuatu yang diharamkan, tidak perlu lagi. Kenapa? Karena dia sudah yanfaqu anhu, dia sudah bisa melepaskan diri dari itu. Wa ma huwa mulabisun lahu yajibu tanbihuhu alaihi. Nah, adapun orang yang masih terikat dengan hal-hal yang sebelum dia berislam itu jadi makanan atau konsumsi yang biasa dia makan, yang biasa dia konsumsi. Dia sebelum Islam misalnya terbiasa minum khamar. Ketika dia berislam, dia masih susah melepaskan khamar itu dari dirinya. Maka kata Imam Ghazali, yajibu tanbihuhu alaihi, wajib bagi orang yang mengetahui itu memperingatinya, mengingatkan kepadanya bahwa itu tidak boleh. Makanan ini kada boleh lagi pian, karena pian sudah masuk Islam. Berpakaian misalnya kan, dari aspek pakaian pian kada boleh lagi berpakaian nang kada lazim gitu. Nah, pian tuh lakian, menakian kada boleh pakai rok misalnya kan, karena pian sudah berislam, harusnya pakai jilbab. Nah, salah pulang lah. Sari Kiawan, soalnya Saripudin. Mohon maaf ya yang ada saya. Ya, jadi itu harus diperhatikan itu. Karena kalau tidak diperingati, dia nanti bisa keterusan. Padahal dia sudah punya kewajiban yang bi'awaridot ta'ridu kemarin itu. Hal-hal wajib yang datang belakangan. Kalau di awal-awal dia hanya wajib syahadat aja mempelajari, begitu masuk waktu sholat dia yang fardu-fardu terkait dengan sholat dipelajari. Nah, ketika sudah berlanjut itu ada hal-hal yang bersifat larangan, yang tadi itu perintah. Nah, bersifat larangan ini harus dipelajari juga. Kama law kana 'indal islami labisan lil hariri. Nah, sebagaimana kalau dalam agama Islam labisan lil harir, memakai pakaian berjenis sutra. Nah, itu kada dibolehkan, maka harus diperingati. Ini yang kalau tadilah contohnya tadi kan minuman dan makanan itu mungkin populer lah ya. Misalnya khinzir, babi misalnya tidak boleh. Kemudian topi miring kada boleh juga umpamanya kan. Melem tuh sama aja kada boleh juga. Nah, itu mungkin bisa seketika kita peringati, atau tanpa diperingati pun orang tersebut sudah tahu bahwa itu terlarang di Islam. Nah, tapi kalau pakaian tadi, pakaian sutra, itu kan belum tentu tahu, karena sebagian Muslim saja masih memakai gitu. Sebagian orang Islam saja masih memakai. Ini Muslim ya, bukan Muslimah. Kalau Muslimah halal. Au jalisan fil ghosbi. Jalisan fil ghosbi itu apa maksudnya?
nongkrong bersama orang-orang yang pekerjaan suka menggosok. Menggosok itu apa? Mencopet ya, atau mencuri atau merampok, itu termasuk gosok. Jadi kalau sudah dia kenal Islam, maka jalisan fil ghosbinya itu harus dijauhi. Kita kasih peringatan, pian sudah berislam, tolong hindari berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Aku aja tahu Islamnya gara-gara bubuhanin itu aja. Buahnya tuh mana mula aku Islam jadi nah kan, iya udah. Kadang mungkin aku meninggal kamu buahnya aja. Buahnya nama belajar aku Islamnya. Cuman memang di hari-hari tertentu kami aja beraksi ya kan. Untuk menghidupi lembaga kami nih bang ya, rupanya isi lembaga bukannya. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya pencurinya yang berdasi, nah itu kan kita yang susah mendeteksinya itu. Iya, nah itu wallahu taala alam itu. Au nadhiran ila ghairi di mahramin, atau melihat atau memandang dengan pandangan yang konsisten lah. Pandangannya konsisten ila ghairi di mahram, kepada orang yang bukan mahram. Mbah bungas aja kan, jangan ada bungas, matanya sekali aja melihat cukup baik. Tapi karenanya bungas ya Allah liur baik juga. Lalu emang itu konsisten benar. Padahal fa innaha lakal ula wa alaika tsaniyah. Nang rezeki itu yang pertama aja, pandangan pertama, yang kedua dan seterusnya itu ya itu kemanusiaan kita, ketujuh yang baik-baik gitu. Fayajibu ta'arifuhu bidzalika, maka dia wajib mengetahui hal-hal demikian. Wa ma laysa mulabisan lahu walakinnahu bisadadi ta'arrudi lahu 'alal qurbi kal akli wasyurbi fayajibu ta'limuhu. Nah itu tadi yang tidak mulabisan. Itu tadi yang mulabisan. Wa ma laisa mulabisan lahu. Tapi kalau hal yang tidak melekat pada kita sehari-hari, tidak kita pakai sehari-hari, walakinnahu bisadari ta'arrudi lahu 'alal qurbi, tetapi kita membutuhkannya, butuh mengkonsumsinya 'alal qurbi, pada masa yang dekat gitu. Kal akli, seperti makan, wasyurbi, seperti minum. Fayajibu ta'limuhu, maka wajib kita mempelajarinya atau mengajarkannya kepada orang tadi. Kalau misalnya pakaian tadi kan itu tidak bisa dari ta'arrud, tidak serta-merta. Kalau akal makan minum itu kan kondisinya kadang-kadang tiba-tiba gitu. Ada aja makanan itu di hadapan kita, tiba-tiba ada saja hidangan minuman itu di hadapan kita. Maka wajib mengajarkannya, atau kita juga wajib mempelajarinya. Nah ini bagi orang yang akil balik dan mu'allaf itu kemarin ya. Hatta idza kana fi baladin yata'ata fihi syurbul khamri wa aklu lahmil khinziri. Nah, misalnya hatta idza kana fi baladin, contohnya misalnya ada di sebuah negeri atau anggaplah di sebuah acara gitu kan, yata'ata fihi syurbul khamri, tersedia orang di situ berbagi minuman khamar, wa aklu lahmil khinzir, ya, daging babi tersedia. Sementara dia ini kan masih bau-bau mu'alaf ini kan masih bau-bau agama sebelumnya juga. Fayajibu ta'limuhu dzalika wa tanbihuhu alaihi, maka wajib kita memperingatinya, mengajarkannya bahwa itu tidak benar dan itu dilarang.
wa ma wajaba ta'limuhu wajaba alaihi ta'allumuhu, dan apa hal-hal yang wajib kita mengajarkannya maka wajib bagi orang itu mempelajarinya. Atau sesuatu yang wajib dipelajari atau diajarkan itu wajib dipelajari oleh orang yang pihak yang diajarkan tadi. Ini kaidahnya nih. Nah, lanjut dikit, wa amal i'tiqadat wa amalul qulub. Adapun al-i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, wa a'malul qulub, dan perilaku hati. Jadi i'tiqadat itu dan a'malul qulub itu setara di sini. Karena keyakinan itu letaknya di dalam hati kayak gitu. Dan itu bagian dari pekerjaan hati. Fa yajibu ilmuha, maka wajib kita mengetahuinya bihasbil khawatir, dengan standarnya itu adalah bisikan di dalam hati. Jadi mungkin secara lisan bisa kita sampaikan sesuatu atau bisa kita kemukakan keyakinan kita secara lisan, tetapi tetap nanti yang menjadi hitungan itu adalah apa yang ada dalam hati seseorang. Nah ini fa in khatara lahu syakkun fil ma'ani allati tadullu 'alaiha kalimat asy-syahadati, apabila terlintas bagi dia syakkun, keraguan, fil ma'ani, dalam memaknai gitu ya, allati tadullu 'alaiha kalimat asy-syahadah, yang mana itu ada kaitannya dengan definisi kalimat syahadat. Fayajibu alaihi ta'alluma ma yatawassalu bihi ila izalati syakki, maka wajiblah dia mempelajari hal-hal yang bisa menghilangkan keraguannya tadi. Jadi orang selama keraguannya itu tidak ada kaitannya dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sepertinya masih bisa ditolerir. Artinya masih tidak terlalu wajib mempelajari ilmu yang bisa menghilangkan keraguan-keraguan selain dua kalimat syahadat. Tapi kalau sudah keraguannya itu terkait dengan dua kalimat syahadat, makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka wajib dia mempelajari sesuatu yang yatawassalu bihi ila izalati syak. Jadi apapun ilmunya, selama ilmunya itu menjadi wasilah bagi dia untuk menghilangkan keraguannya terhadap dua kalimat syahadat, maka itu wajib dipelajarinya. Ilmunya bisa disebut dengan ilmu tauhid, bisa ilmu akidah, bahkan ilmu kalam gitu kan. Apapun ilmunya. Bahkan sebetulnya ada juga ilmu fikih tapi dibungkus dengan akidah dan akhlak sekaligus. Itu juga kalau dia bisa memudahkan dia meyakini dua kalimat syahadat, maka itu wajib dipelajarinya. Fa illam di dalam kaidah saya tak perlu ingat, nah al yaqin la yuzalu bisyakki. Nah yakinnya itu yang harus dia pelajari. Apa ilmu yakin? Itu banyak tadi, bisa ilmu tauhid, bisa ilmu kalam, bisa juga ilmu akidah. Ini mirip-mirip aja sebetulnya itu. Cuman ada perbedaan-perbedaan secara ini aja, secara teknis. Misalnya ilmu kalam itu kan lebih cenderung kepada pertanyaan dan jawaban terkait hal-hal yang biasa diperdebatkan dalam penjabaran ilmu tauhid misalnya. Oke, lanjut lagi ya. Fa illam yakhtur lahu dzalika wa mata qabla an ya'taqida anna kalam Allah subhanahu qadimun wa annahu mar'iyyun wa annahu laysa mahallan lil hawadits ila ghairi dzalika mimma yudhkaru fil mu'taqidati faqad mata 'ala al-islam ijma'an.
Oke. Fa illam yakhtur lahu dzalika, apabila tidak ada terbersit di dalam kolbunya keraguan tentang makna dua kalimat syahadat tadi, wa mata qabla ya'taqida, kemudian dia meninggal sebelum meyakini anna kalam Allah subhanahu qadim, bahwa kalam Allah itu qadim. Jadi maksudnya secara pemahamannya terhadap kalam Allah itu apakah qadim atau hadis, dia belum belajar. Mungkin bagi dia kalam Allah itu mungkin hadis bahkan gitu kan. Tapi dia sebelum itu tidak pernah ada keraguan di hatinya bahwa Allah itu Tuhan dan Muhammad itu Rasulullah. Kemudian wa annahu mar'iyun, bahwasanya Allah itu nanti bisa ditemui, bisa dijumpai, bisa dipandang wujudnya ketika hari kebangkitan. Wa annahu laisa mahallan lil hawadis, bahwasanya Allah itu tidak melekat padanya mahallan lil hawadis, keadaan atau tempat yang memiliki potensi-potensi hawadis. Hadis itu apa istilahnya? Jamak dari hadis ya. Sesuatu yang baru ya. Berarti makhluk ya kan. Setara dengan makhluk lah istilahnya. Ila ghairi dzalika mimma yudhkaru fil mu'taqidat, atau yang lainnya yang biasa disebutkan dalam ilmu-ilmu akidah. Faqad mata 'alal islami ijma'an, dia tetap meninggal dalam keadaan Islam, dan itu disepakati secara ijma'. Nah, sampai sini jelas saja lah penjelasannya. Walakin hadhihi al-khawatir al-mujibatu lil-i'tiqadati ba'daha yukhtaru bit-tab'i wa ba'daha yukhtaru bis-sama'i min ahli al-baladi. Akan tetapi bisikan-bisikan yang bersifat wajib bagi keyakinan-keyakinan kita, sebagian daripadanya yukhtaru bit-tab'i, sebagian itu ditimbulkan bisikannya itu dengan toba'. Toba' di situ kebiasaan-kebiasaan, atau bisa disebut dengan naluri ya. Jadi masing-masing manusia itu punya naluri untuk mendapatkan bisikan-bisikan. Bisikannya bisa baik, bisikannya juga bisa buruk. Tergantung kondisi seseorang itu. Kalau dia memang soleh lah, anggap ya kan, orangnya soleh, lurus-lurus saja gitu kan, tidak menjadi ahli maksiat, maka bisikan-bisikannya itu insya Allah bisikan-bisikan yang baik dari malaikat lah. Tapi kalau orang itu ya sebaliknya begitu kan, pekerjaan sehari-hari adalah keburukan-keburukan, maka bisikannya juga bisa bisikan-bisikan dari syaitan. Nah, yang membingungkan itu, yang membagongkan gitu kan, itu adalah orang yang posisinya di tengah, lurus kada, itu kan bengkok benar juga kada. Nah, ini yang setiap hari itu berkelahi itu. Ini bisikan siapa ya kira-kira? Supaya aman, goyang bahu kanan ya kan, supaya goyang bahu kiri ya Allah. Nah, supaya keburukan yang kita gawi itu kan dicatat malaikat, karena malaikat yang mencatat tercoret. Karena bahu kiri digoyang terus. Nah, gitu ya. Wa ba'daha yukhtaru bis-sama' min ahli balad, dan sebagian lagi bisikan-bisikan itu bisa juga pengaruh dari desas-desus ahli balad. Ahli balad itu ya masyarakat setempat, sosial kita. Jadi kita itu kadang-kadang bisa digiring oleh opini publik ya, atau pemandiran orang di sosial media.
Misalnya yang kemarin yang lagi rame ini kan seorang anggota DPR mengkritik Kajati yang berbicara bahasa daerah di forum resmi saat rapat gitu kan. Masalahnya bukan bahasanya gitu. Cuman kan oleh media beliau yang mengkritik ini disebut sebagai apa? Rasis lah istilahnya kan, rasis, membenci orang Sunda dan seterusnya lah. Jadi narasi-narasinya itu sudah seakan-akan membenci gitu kan. Padahal kritik beliau waktu itu kan karena ini forum gitu kan, banyak orang lain yang mendengar, tidak semua orang paham bahasa daerah tertentu gitu kan. Dan juga untuk menghilangkan anggapan stigma buruk lah. Misal gini ya, ini kita semua masyarakat Indonesia, ya kan, kita rapat, ya, rapat kita ini rapat yang resmi, ya kan, ini pejabat semua. Nah, saya kebetulan orang Banjar, Bonpian ini ada orang Sulawesi, ada orang Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada juga orang Aceh, Sumatera dan seterusnya. Nah, yang satu-satunya orang Banjar mungkin di sini ada beberapa orang Banjar, misalnya Hasan orang Banjar, Gojali orang Banjar, selainnya bukan orang Banjar. Tiba-tiba Gojali sebagai salah satu petinggi ini menyampaikan sesuatu ke saya dengan bahasa Banjar. Kira-kira bukuan sampean kayak apa itu perasaan? Nah, itu yang dikritik itu. Itu yang dikritik itu bukan sekedar tidak dihargai, tapi kan memunculkan nepotisme gitu loh. Jangan bahasa kita tuh lah. Kami ini nah orang Banjar sama orang Banjar begini, kami ini kada paham ya. Jadi memunculkan itu. Nah, sementara institusi ini sedang getol-getolnya untuk melakukan pembersihan gitu kan. Nah, cuma itulah. Akhirnya oleh berita kan digoreng. Sana goreng sini. Ya kan, yang penting nyaman ya kalau gorengannya, sasangannya. Iya deh. Nah, itulah yang terjadi. Nah, hal-hal seperti ini kan kita yang tidak tidak paham kondisi, tidak paham peristiwa di lapangan yang terjadi sesungguhnya. Kita baca saja, oh si Din nih anggota dewan, dewannya apa, anunya benderanya bergerak nih. Wah, ngintip pulang benderanya umpamanya kan. Makin nyai kita dari awal sudah benci, tergiringlah kita oleh opini publik tadi. Lalu kita juga termasuk orang yang menyebarkan, apalagi kalau kita nulis status juga kan, sebetulnya begini, oh rasis itu ini. Seorang yang begini sama dengan rasis. Apa masalahnya bahasa ini dengan ini? Pelanggarannya di mana? Kenapa harus ada penjara gitu dan seterusnya lah gitu kan. Ya, padahal kalau melihat asbabun nuzulnya atau asbabul wurudnya, orang juga akan maklum kenapa si ini berteriak seperti itu. Ya, ini kan nanti akan dikonsumsi orang, jadi hati-hati sedikit ya Allah pandirnya nih. Dikit lagi lah, min ahlil balad tadi ya. Nah, jadi kita itu sering dikontrol oleh opini-opini publik gitu ya. Dikit lagi, fa in kana fi baladin sya'a fihi al-kalam wa tanataqa an-nasu bil bid'ah wa yanbaghi an yusana fi awwal bulughihi anha bi talqinil haqqi. Apabila pada sebuah negeri atau anggaplah di tempat kita ini sya'a fihi al-kalam, muncul atau tersebar al-kalam wa tanataqa an-nas, dan juga isu-isu yang muncul di kalangan masyarakat bil bid'ah, isu-isunya terkait dengan bid'ah, fayambaghi ayyusana fihi fi awwali bulughihi anha bitalqinil haq, maka seyogianya orang-orang yang tadi itu dilindungi fi awwali bulughihi, pada awal-awal masa baliknya itu, ini baik untuk mu'alaf ataupun anak yang berbalik, bitalqinil haq, dengan menyampaikan sesuatu yang benar. Ada isu-isu bid'ah. Nah, ini ramai nih kita bila pandir masalah bid'ah ini.
Ini bid'ahnya apa? Bid'ah hasanah kan bid'ah sayyi'ah gitu kan. Oh, tidak ada bid'ah hasanah, bid'ah semuanya sayyi'ah gitu. Waduh, rame kita. Dan ini tidak akan selesai karena dari dulu pertengkarannya itu antara bid'ah, ada yang menolak bid'ah hasanah dan ada juga yang membaginya menjadi bid'ah hasanah. Sebetulnya kalau bid'ah hasanah itu diterima, maka banyak yang terselesaikan sebetulnya masalah-masalahnya. Tapi ini lagi-lagi terkait dengan tidak sekedar pemahaman, tapi sudah kepada gerakan. Maka kata-kata salafi, wahabi itu tidak lagi pemahaman, tapi sudah ke arah gerakan. Karena dia sifatnya gerakan, maka dia akan mengkampanyekan terus, gitu ya. Dan kita yang cerdas-cerdas lah ngaji itu. Dalil itu tidak sesederhana yang bisa kita paham. Saya sering ditanya juga, mereka tuh bujur lah Pak. Ya bujur, ya Allah. Mereka tuh ada benarnya enggak? Ya banyak benarnya. Tapi kesalahan mereka itu ya satu aja, merasa paling benar, nah itu, dan menyalahkan orang lain. Itu saja. Kalau tidak seperti itu metode dakwahnya, saya kira banyak orang yang mengikuti ya, banyak orang yang menerima lah. Tapi karena metode dakwahnya itu benar salah, hitam putih, akhirnya kan banyak ditentang orang. Oke, ini belum selesai nih. Sama tadi fa innahu law ulqiya ilaihi al-batilu lawajabat izalatuhu an qalbihi wa rubbama asura dzalika. Karena sesungguhnya apabila disampaikan kepadanya sesuatu yang batil, maka wajib dihilangkan dari hatinya, dan itu seringkali sangat sulit. Wa rubbama asura dzalika, dan barangkali itu sesuatu yang sangat sulit. Jadi tidak hanya yang bid'ah saja. Begini ya, Imam Ghazali menggunakan terminologi bid'ah, tetapi bid'ah yang beliau maksud di sini bukan bid'ah seperti yang dimaksudkan orang-orang yang sekarang suka atau gemar membid'ahkan. Karena Imam Ghazali sendiri dibid'ahkan oleh dia gitu. Jadi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita juga mengakui ada yang disebut dengan bid'ah, tapi pemahaman kita terhadap bid'ah itu saja yang berbeda dengan pemahaman mereka terhadap bid'ah itu. Jadi bid'ahnya dalam konteks apa? Oke, kita lanjut nanti minggu depan lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.